Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer dan di video ini saya akan membahas tentang WordPress REST API. Ya, untuk mungkin lebih mudahnya ya, saya akan coba menjelaskan dulu apa itu REST API. Jadi REST API itu adalah sebuah fitur atau arsitektur software di mana memungkinkan kita untuk memanipulasi data yang ada di server kita, baik untuk mendapatkan data, mengubah, membuat data baru, menghapus, dan lain sebagainya menggunakan satu halaman khusus yang disebut endpoint. Endpoint ini biasanya berformat berbagai macam, tapi yang paling populer saat ini adalah berformat JSON, yang itulah yang dipakai oleh WordPress. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung membahas tentang itu aja ya, WordPress REST API. Ini ada REST API Handbook ya, salah satu halaman di Codec ya, di WordPress Developer, di mana kita bisa membaca semuanya tentang ini ya. Biar lebih gampang, kita langsung praktek aja dan untuk lihat aja ya, seperti apa sih REST API itu. Seperti saya bilang tadi ya, REST API itu terdiri dari berbagai macam endpoint atau halaman-halaman khusus ya. Di WordPress sendiri ada banyak sekali endpoint yang bisa kita gunakan. Bisa dilihat di sini ya, ada endpoint reference, itu ada banyak sekali ya. Belasan endpoint reference. Kita akan melihat salah satunya untuk sebagai contoh ya. Misalnya ini adalah untuk daftar dari artikel yang ada di website kita. Ini adalah website kosongan ya, website dengan berbagai macam contoh artikel yang ada di komputer saya. Kalau kita mengunjungi halaman tersebut dengan nama domain /wp/v2/post, kita akan melihat sebuah halaman. Harusnya ada wp.json ya. Ya, ini adalah halaman khusus. Ya, formatnya seperti ini tampilannya. Sebenarnya kalau kita simpen ya, sebenarnya formatnya itu terlihat seperti ini ya. Sebentar. Ya, seperti ini. Jadi carut-marut gini, bentuknya nggak bisa dibaca. Saya pakai add-on namanya JSON View. JSON View ya, untuk Chrome ya. Untuk bisa melihat dengan lebih cantik, yang bisa terformat dengan lebih cantik seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya di WP.json post, kita bisa lihat semua artikel-artikel yang ada di sini. Ini sama dengan artikel yang ada di halaman homepage kita. Ada artikel 6, artikel 5, artikel 4. Kalau kita lihat di sini ya, juga ada artikel-artikel tersebut. Misalnya ada artikel 6, artikel 5, dan di sini juga ada semua konten, excerpt, dan data-data lainnya. Jadi ini adalah sebuah halaman di mana yang terlihat ini cuma data aja. Kalau ini kan sudah terformat dengan baik ya untuk pembaca, sedangkan yang ini bisa dibilang halaman untuk mesin gitu. Di mana dengan halaman-halaman ini kita bisa mentransfer data ini ke aplikasi yang lain. Misalnya kita pakai contoh, kita mau bikin aplikasi Android untuk WordPress kita. Misalnya kita punya toko online di mana ada produknya banyak gitu ya. Kita bikin aplikasi Android, kita ingin menampilkan produk itu di aplikasi kita bisa menggunakan endpoint ini, di mana kita bisa menulis kode untuk membaca data yang ada di sini. Jadi kira-kiranya seperti itu ya. Oke, kita akan langsung praktek aja gimana kalau kita langsung bikin aja sebuah aplikasi dengan REST API dari WordPress ini ya. Misalnya kita bikin web app ya. Saya sudah siapkan di sini di localhost test. Ini adalah sebuah halaman kosongan ya, di mana kita akan menulis sebuah script sederhana untuk mengambil data di sana. Di mana ya? Sebentar. Oke. Ini postnya kita hapus dulu. Konten. Kita coba tulis di sini ya. Rem. Ya, dan juga ada scriptnya di sini.
Kita refresh lagi di sini ya. Inspect element. Kita refresh. Ya, muncul Batman ya di sini ya. Jadi ini adalah halaman yang ada di sini, dan ini adalah script yang ke load ya. Kita pakai vanilla JavaScript aja, nggak pakai jQuery. Tapi kalau mau pakai jQuery juga boleh, mau pakai React juga boleh, dan lain sebagainya. Tapi karena kita akan bikin sebuah aplikasi sederhana untuk ngelis web artikel yang ada di website kita, ini bayangkan aja ini adalah sebuah aplikasi website yang lainnya atau aplikasi Android gitu ya, dengan menggunakan JavaScript. Kita akan ngambil data dari sini dan kita akan tampilkan di sini. Intinya sih seperti itu. Untuk itu kita akan pakai apa ya? Pakai Ajax ya, bisa dibilang ya. Sebentar. Oke, kita akan pakai fetch aja ya, fetch. Fetch tutorialnya vanilla.js fetch. Kita akan bikin variabel dulu deh ya, var endpoint. Nah, ini adalah URL di mana kita akan mengambil data tersebut. Ini akan jadi tutorial yang cukup singkat ya, tapi semoga mudah dimengerti. Jadi kita ambil aja endpoint dari sini. Terus kita akan menggunakan fetch ini ya, fetch endpoint. Saya besarin dulu deh biar kebaca ya. Kita copy aja dari sini. Oh iya, harus diingat ya, kalau fetch itu adalah sebuah fungsi baru ya di JavaScript. Jadi nggak semua browser support, tapi browser-browser yang baru seperti Chrome itu support. Tapi kalau nggak salah tuh, kalau mau pakai Internet Explorer tuh harus pakai polyfill ya. Jadi cari sendiri ya tutorialnya. Mestinya di sini juga ada sih polyfillnya seperti apa caranya, pakai npm atau pakai include aja filenya biasanya, biar bisa support untuk browser-browser yang lama. Kita pakai seperti ini. Untuk lebih simpelnya gini aja deh ya. Sepertinya seperti ini. Window console log. Kita coba ya, kita refresh, apakah datanya akan muncul atau tidak di sini. Error. Oh ya, muncul ya. Jadi cukup simpel ya, di sini itu seperti Ajax endpoint. Jadi fetch, kita akan memfetch endpoint yang ada di sini, terus kita akan parse datanya semua, dan ini kita output di sini ya. Untuk kontennya kita akan taruh aja di, kita bikin div ya di sini ya. Div ID misalnya daftar post atau post gini ya, atau list gitu ya. Kita akan bikin list seperti ini. Terus kita akan output data yang kita ambil dari sini. Ini kan ada banyak sekali post data ya. Kalau bisa dilihat di sini, ini muncul 10 data karena memang di endpoint ini adanya 10 post. Kita bisa tampilkan halaman kedua, halaman ketiga, dan lain sebagainya. Setelah muncul di sini, kita akan menggunakan, kita bikin variabel dulu deh buat yang postnya ya. List tadi, dokumen, query selector, seperti ini. Terus kita akan menampilkan data di sini dengan cara datanya ini kita bikin biar jadi sebuah list UL unordered list ya. Postnya kita mapkan, jadi kita setiap data yang ada di situ kita akan bikin seperti ini. Post setiap data yang ada di sini
kita akan menjadikannya LI seperti ini. Terus kita kasih nama judulnya ya. Kita akan konsol log dulu deh ya. Apa kita lihat langsung di sini ya. Datanya itu terdiri dari banyak data ya. Tadi ada author ID-nya berapa, kategorinya apa aja juga muncul di sini. Excerpt-nya apa? Kita akan cari judulnya yang akan kita tampilkan. Judul di sini adalah title rendered, ini dia ya. Title rendered. Langsung aja deh kalau gitu. Post title rendered. Ini juga harus, ini kan bentuknya masih array ya, jadi kita joinkan dengan tanpa spasi, terus kita tampilkan di list inner HTML gini ya, HTML huruf besar ya, UL list post. Jadi ini simpel sekali ya. Jadi ini fetch dari endpoint tersebut. Terus ini kan list dari di konten ini ya. Saya bikin list ID. Jadi sebuah div dengan ID list yang kita target dengan ini. Terus di semua post yang ada kita akan buat list di situ ya. Dimana itu akan kita wrap dengan UL ini ya, terus kita tampilkan di list tersebut, kita masukkan ke HTML tersebut. Kita refresh deh, semoga nggak ada yang error ya. Ya, bisa dilihat di sini ya, di sini akan muncul daftar dari halaman yang ada di website kita. Jadi sesimpel itu sih WordPress REST API, bisa kita lihat di sini ya, kita nggak memerlukan fungsi-fungsi dari WordPress untuk melist semua data yang ada di artikel-artikel kita ini ya di sini. Kita bisa kasih contoh yang lebih cantik mungkin ya. Kalau misalnya ini diklik, saya kasih link deh di sini. Misalnya ini contoh aja ya. Ini ya, ini jadi link ya. Jadi link biar bisa kelihatan kalau diklik. Kita bisa misalnya, kalau kita diklik, dia akan muncul artikelnya di sebelah kanan, misalnya kayak gitu ya. Kita coba deh, kita bikin kayak gitu. Kalau diklik, kalau gitu kita akan ngasih data di sini ya. Post ID. Kalau kita lihat di sini datanya kan sebenarnya ya. Itu datanya itu kan, oh ya sudah nggak muncul ya di sini ya. Window console log. Kita biarin di sini deh ya, biar kelihatan. Nah, ini kan datanya ada di sini semua kan ya. Yang pertama nih artikel nomor 6, ini judulnya ada di sini, artikel 6, ID-nya berapa, kita ngambil ID-nya ini ya. Mengambil ID-nya ini nomor 17, terus nanti kita kalau ini artikel ini diklik, kita akan menunjukkan judul artikel plus kontennya di sebelah kanan, misalnya ini contoh aja. Endpoint-nya untuk artikel ini kalau bisa kita lihat di sini ya, di post ini kalau kita tambahkan ID-nya misalnya 17, ini hanya akan menampilkan satu artikel aja, yaitu artikel yang kita set di sini ya. Jadi ini hanya satu artikel aja. Jadi kalau diklik ambil data dari post /17. Jadi seperti itu. Kita coba aja langsung. Ini kasih class name ya. Class view poster, oke. Terus kita kalau itu diklik dokumen
Ini kalau mau cari ya tentang vanilla JavaScript, kita bisa search aja di sini. Vanilla JS click event gitu misalnya. Nah, ini juga ada. GoMakeThings itu banyak sekali tutorial-tutorial tentang vanilla JavaScript, jadi bisa lihat di sana. Ini juga ada ya caranya klik. Kita akan pakai ini aja ya, biar gampang. Kita tinggal copy paste aja. Ini ya. Ini kita akan pakai class name tadi view post misalnya, kita taruh di sini. Terus ini juga event prevent default yang ada di sini. Terus kita akan window console. Ini sudah benar sih, console log event target. Oke, kita coba dulu deh ya. Kita refresh. Kalau kita klik, akan muncul ini ya, view post data 17. Jadi seperti itu. Kita tinggal dari data targetnya yang ada di sini ya. Kita tinggal menggunakan fetch yang sama seperti ini tadi. Kita copy aja yang ada di sini ya. Ini apa ya? Kok jadi kayak gini? Oh iya deh, betul. Ini kita fetch datanya. Kalau kita lihat ini kan endpoint-nya itu kan dari ini ya, post ini ya. Kita kasih backslash this biar gampang. Kita tambahkan kita harus mendapatkan ID-nya ini ya dari data ID yang ada di sini. Kita bikin variabel aja di sini. Var data ID target event target get attribute ID ya, data ID tadi mana? Data dash ID. Event data attribute data ID kita tambahkan di sini. Terus setelah itu ini dihapus saja karena kita sudah nggak pakai untuk list ya. Ini juga data gini aja. Window Oke, kita coba dulu deh ya. Refresh. Ini ada banyak sekali data muncul di sini. Kalau kita klik akan salah. Event target get attribute. Nggak pakai S. Get attribute. Oke, kita refresh lagi sekali lagi. Semoga nggak ada yang error ya. Mungkin aplikasi simple aja kok error terus. Ya, bisa dilihat di sini datanya sudah muncul di sini. Kita tinggal tambahkan aja data tersebut ya. Kita akan bikin div lagi aja deh. Kita nggak bikin single page application. Single div click to view post content. Kalau kita refresh, klik to view post content, klik artikel title to view post content. Nah, kita bikin kayak gini, terus dari data yang ada kita akan bikin single post. Terus saya sudah pernah bikin ini pakai React sih, tapi pakai pagination segala, tapi pakai vanilla JavaScript agak sedikit kita langsung gini aja deh. Satu
post 1. Kalau kita lihat datanya tadi ya, masing-masing itu punya data title rendered tadi ya. Post title rendered. Ini ganti post saja deh, biar gampang. Copy paste-nya. Terus kita tambahkan lagi post kontennya ya. Post konten ada di konten rendered sama ya. Post konten. Oke, kita akan coba dulu ya di sini. Kalau kita klik akan muncul judul plus ini ya, plus artikelnya. Biar lebih cantik kita akan bikin side by side ya. Style width 30%, float left. Ini yang satunya kita akan kasih style width 70%, float right. Ya, jadi aplikasinya kita simpel sekali ya. Ini mendaftar semua artikel yang ada di website kita. Ini pakai HTML sama JavaScript tok loh ya halaman ini. Jadi halaman ini sama sekali bukan WordPress. Ini cuma HTML aja. Kalau kita klik akan muncul artikelnya di sini. Juga ada artikel 5 ini ya, artikel 4. Kalau kita klik Hello World juga akan muncul. Kalau kita klik ini juga akan muncul gambarnya semua. Jadi ini adalah sebuah artikel aplikasi sederhana ya untuk menjelaskan tentang gimana sih cara mendapatkan data dari WordPress REST API. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengupdate data yang ada di REST API. Karena di REST API kita tuh nggak cuman bisa mendapatkan data aja, tapi kita bisa mengupdate artikel, kita bisa bikin artikel baru, kita bisa delete artikel juga. Sebenarnya ini bukan contoh yang bagus banget ya, karena tadi di request pertama yang di halaman post yang bukan yang 17, tapi yang semua itu sebenarnya datanya sudah ada di sini semua. Jadi nggak perlu request lagi sebenarnya, tapi nggak masalah sih untuk menjelaskan ini ya semuanya ada di sini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu gimana sih cara untuk mengupdate konten yang ada di website kita dengan menggunakan REST API ini ya, ataupun mendelete atau bikin konten baru gitu ya. Tentu saja nggak semua user bisa ya. Jadi ada authentication di situ. Jadi kita harus mengautentikasi request kita untuk ngupdate konten dan lain sebagainya kan itu kan tidak untuk publik, khusus untuk ya misalnya admin atau author dari website kita. Kita cari aja artikel tentang itu ya, WordPress REST API authentication. Semuanya ada di sini kok sebetulnya authentication-nya yang ada di WordPress. Kalau WordPress REST API authentication-nya secara default itu menggunakan cookies. Jadi ini bisa dibaca di sini ya, cookies authentication-nya seperti apa, caranya mengautentikasinya itu bagaimana, kita akan tes saja. Karena ini menggunakan cookie, jadi itu spesifik untuk domain tersebut. Jadi misalnya kalau kita mengupdate ini ya, artikel 6 ini misalnya, menjadi judul yang lain, itu kita bisa atau mengupdate kontennya dengan menggunakan REST API itu bisa, tapi request-nya harus dari domain yang sama yaitu wp.test. Kita akan kasih contoh dan nanti saya akan kasih juga contoh gimana caranya untuk request update konten atau membuat konten baru dengan menggunakan domain yang lain atau mungkin dari application yang akan kita buat ya. Misalnya dengan menggunakan ya aplikasi Android atau iOS gitu ya. Untuk update konten tuh alternatifnya seperti apa. Kita akan bikin dulu deh di sini. Kita akan bikin setting. Saya sudah siapkan satu buah plugin kosongan di sini. Kita sama-sama bikin plugin untuk ngupdate konten ya, sebagai contoh. Ini untuk basic authentication-nya nanti dulu. Sebentar. Ya ini ya, ini pluginnya yang sudah saya siapkan. Ini plugin kosongan. Jadi kita akan bikin setting spread dulu ya di sini ya.
Kita akan bikin setting page. Kita akan hook-kan ke admin menu. Simple aja ya. Add menu page. Argumen pertama adalah kalau nggak salah title ya. REST API. Yang kedua juga sama. Yang pertama ini yang menu title, yang kedua adalah page title, yang ketiga adalah capabilities, yaitu kita akan pakai manage option aja. Terus setelah itu kita akan pakai, kita kasih plugin name-nya di sini dah, biar gampang ya, lebih cepat bikinnya. Flowport REST gini ya, REST. Define space name. Oke, underscore aja. Ini adalah slug-nya yang kita akan pakai di menu page kita, terus function-nya, output-nya ada di sini. Setelah function apa lagi ya? Icon, dash icons. Kita kasih icon apa ya, code ini aja ya, dash icon code standards. Terus habis itu menu posisinya 2, saya taruh di atas. Kita refresh. Name. Oh, ini salah. Oke, ini kan muncul ya, tes REST API. Di adalah halaman kosong di sini. Kita akan bikin function di sini ya. Kayak gini, terus kita akan kasih table body tr th sama td ya, satunya lagi td. Tes halo. Kita refresh di sini, apakah muncul tes halo? Oke. Ini kasih nama form table ya. Kalau di WordPress kita menggunakan class name form table. Boom. Oke. Kita akan membuat field sederhana untuk ngupdate artikel tertentu, misalnya artikel 6 di sini ya. Artikel 6 itu ID-nya adalah ID 17. Update judul artikel 17 06. Kita kasih di sini ya. Input type text, value-nya kita kosongin dulu. Kita akan coba update ini dengan menggunakan JavaScript ya. Terus kita akan kasih klik untuk
button primary update ini aja. Kita lihat dulu deh sebentar. Ini kurang besar ya. Class text regular. Jadi WordPress itu sebenarnya sudah mirip-mirip kayak WordPress admin ya, sudah mirip-mirip kayak Bootstrap ya. Ada beberapa class name yang bisa kita pakai. Regular text. Balik. Nah ini ya, text regular ada di sini, update. Kita akan bikin script ya. Kita langsung enqueue di sini aja ya. Ini sebenarnya nggak best practice sih, tapi karena ini cuma untuk contoh aja ya. Kita pakai name gini aja. URL-nya saya nggak set ya. Plugin div URL file. Kita bikin scriptnya .cs di sini. Bentar. Oke, ini scriptnya CS yang akan kita load di situ. Apalagi yang kurang ya? Dependency, nggak usah pakai dependency karena kita pakai vanilla JavaScript. Version kita akan set di footer. Nah, ini cukup telat ya manggil scriptnya. Kita refresh dulu. Scriptnya kita bikin seperti ini. Oke. Window console log Batman. Oke, kita refresh dulu ya. Inspect element. Ada kayak Batman ya tadi. Kok nggak muncul ya? Oh ini ya, Batman muncul ya. Jadi sudah benar. Ini banyak sekali dari jQuery migrate ini ya, banyak notif dari konsol ya. Sebenarnya kita nggak perlu kayak gitu, tapi ya oke lah. Kita akan kasih ID di sini untuk mempermudah aja. Inputnya kita kasih ID input field. Ini kita kasih di submit field. Terus di scriptnya kita akan pakai script yang mirip-mirip kayak yang tadi ya, yang sudah kita bikin. Kita akan pakai fetch ini ya. Kita copy aja semua apa ya? Oh ini dulu. Endpoint-nya. Ini artikel nomor 17. Kita akan langsung pakai endpoint artikel 17 seperti ini. Kita fetch sesuai dengan yang kita pakai untuk kita ngambil judulnya ya. Ini bayangin ini aplikasi yang di luar WordPress ya, karena kita kan nanti implementasikan untuk di luar WordPress juga. Kita pertama akan cek untuk autentikasi secara basic dengan menggunakan cookies sesuai dengan yang native-nya WordPress. Yang kedua nanti kita akan copy paste ini semua nanti field-nya ini ya untuk update artikel 6 di HTML-nya kita tadi. Ini endpoint-nya seperti ini, terus kita akan menampilkan
di ininya ya, var field input field sama submit field, submit button gitu ya mestinya, submit button, input field sama submit button. Kita pakai sama seperti tadi, dokumen query selector. Biar rapi ya, input field sama submit button kita taruh di sini seperti ini. Terus untuk input fieldnya, ketika ini sukses ya, input field.value sama dengan ini post, single post ya, post.title. Oke, kita refresh. Apakah ini akan mengambil data dari post itu dengan benar? Yap. Jadi dengan menggunakan JavaScript dan menggunakan REST API, kita mengisi fieldnya ini dengan judul artikel awal ya. Terus nanti ketika kita klik update, ini akan mengupdate artikel dengan judul baru yang kita set. Menarik kan ya? Kita akan copy scriptnya ada di sini. Kita akan masukkan ke dokumen event listener, matches-nya submit button. Data ID-nya kita nggak perlu lagi pakai ini ya. Kita hanya ngupdate satu artikel aja, dan kita akan hardcode itu semua ya. Jadi endpoint-nya akan menggunakan endpoint yang ada di sini. Terus kita tinggal melakukan kalau diklik fetch ke sini, terus gimana ya? Menggunakan authentication yang ada di sini. Kita bikin variabel deh, request data. Kita akan masukkan ke sini. Oke. Di request data ini kita akan menggunakan contoh yang ada di authentication cookie ini ya. Bisa kita lihat di sini cara untuk ini dengan menggunakan eject ya. Metodenya post juga menggunakan ini ya, header xwp nonce atau number only used once. Datanya pun cuma simpel gini ya, title ini ya. Jadi kita menggunakan contoh yang ada di sini. Yang pertama adalah metodenya. Kalau tadi kita pakai get ya sebetulnya. Ini kita menggunakan metode post. Atau untuk ngupdate data kita menggunakan metode post. Kalau kita mau delete data, kita menggunakan delete gini ya. Metodenya post seperti ini, dan kita menambahkan header. Kita set content tab-nya. Dan kita menggunakan JSON ya di sini. Jadi kalau yang biasa melakukan remote request atau membuat aplikasi atau menggunakan mengintegrasikan WordPress dengan API lain, pasti sudah sangat familiar dengan ini semua ya. Content tab-nya JSON, terus kita tadi menggunakan xwp nonce ya. xwp nonce. Ini adalah header-nya. Nah, ini nanti kita isi dengan nonce yang kita buat dulu nantinya. Karena ini menggunakan aplikasi di satu domain yang sama, kita akan menggunakan credential. Karena ini menggunakan cookies ya, jadi ini biar kedetek agar cookiesnya itu transferable di application yang request ini ya.
Terus request-nya itu sendiri, body dari request-nya mau kita update tuh apa sih? Di sini kita kan update title aja. Kita menggunakan seperti ini ya caranya. Dan kita akan update judulnya menggunakan judul yang baru. Kita nggak usah pakai gini sih ya, kita langsung pakai dari input field yang ini. Ini menggunakan array title input field value. Kita coba dulu, habis itu kita akan nge-fetch. Kita klik, kita request data, kita fetch. Setelah itu kita console log dulu ya, agar kita tahu ya hasilnya seperti apa. Tadi di browser saya sudah coba sih, tapi nggak tahu nih bisa beneran nggak ya. Semoga sih nggak ada masalah ya. Kalau nggak artikelnya ya nggak dimasukin ke artikel. Error ternyata. Unexpected token. Oh iya, ini harusnya pakai koma, bukan pakai titik koma. Input field value. Bener kok, mestinya sih bener ya. Oke. Kalau ini diupdate dan kita lihat di konsol ya, ketika kita klik update, ya ini keluar error ya, 401 unauthorized, karena ini kita belum ngeset usernya atau nonce yang ada di sini. Kalau kita lihat di kodenya yang ada di sini, ada tulisannya ya, REST cannot edit, maaf Anda tidak diizinkan untuk menyunting post ini. Kalau kita baca lagi datanya ada di sini, statusnya 401 ya. Pesannya juga sudah jelas dari error kode yang ada di sini. Caranya untuk ngeset ini ya, nonce-nya ini, kita membuat localized script dengan nonce wp-res. Kita taruh aja di sini deh ya. wp localized script name my nonce wp create nonce wp-res, dan kita pakai nonce-nya ini yang kita buat di PHP ya. Ini harus pakai dengan di PHP. Kita taruh di sini. Kalau kita update ya di sini ya, kita lihat di sini. Semoga terupdate. 6 kita tambahkan part 2 gini, kita update. Masih nggak bisa ya. Kita coba di apa ada yang salah di request saya. Mestinya sih bisa seperti itu ya. Post header credential same origin header content tab application JSON xwp nonce-nya sudah benar. Oke, kita coba sekali lagi ya, kita refresh. Kita tambahkan judul lainnya misalnya tes seperti ini, kita update. Kalau dilihat di sini sih sudah sukses ya. Kita akan cek di halaman ini ya, yang tadi artikel nomor 6 ya. Kita klik judulnya, apakah berubah ya. Judulnya telah berubah menjadi artikel 06 tes seperti ini ya. Kalau kita hapus, kita update lagi, maka akan muncul ya artikelnya akan berubah. Kalau mau kita juga bisa menambahkan misalnya seperti ini ya, window alert data.id sukses. Ini. Kalau misalnya kita yang di sini tadi ya, kita update, kalau misalnya berhasil, update, maka akan ada notifikasi sukses. Kita lihat sukses di sini ya.
Yeay, oke. Ini dengan menggunakan cookies ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ini menggunakan header content type application JSON dan menggunakan XWP launcher dan dengan set credential biar bisa set cookiesnya seperti ini. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita ingin mengupdate konten kita dari website yang lain? Kita bikin aplikasi boleh web app, boleh aplikasi Android, boleh aplikasi iOS untuk mengupdate konten yang ada di websitenya kita. Misalnya contoh aplikasinya kita bikin sebuah aplikasi seperti Tokopedia di mana setiap user bisa ngupdate toko yang mereka masing-masing misalnya. Kita bisa bikin aplikasi seperti itu dengan menggunakan REST API. Oh ya, di WordPress, REST API itu sekarang ini yang memang digunakan sebagai bisa dibilang metode yang penting sekali ya di WordPress. Uh, ini ada sejak WordPress 4 kalau nggak salah, REST API. Bahkan semua editan yang kalau kita misalnya edit artikel 6 dengan menggunakan Gutenberg, ini sebenarnya Gutenberg ini mengedit menggunakan REST API, tidak menggunakan WordPress secara langsung ya. Kalau kita ngedit konten di sini misalnya, kita tambahkan apa gitu, kita save. Ini kan nggak di refresh karena ini menggunakan JavaScript, menggunakan React ya, tapi ini menggunakan WordPress REST API untuk mengupdate konten tersebut. Jadi ya tergantung dari kemampuan kita untuk coding menggunakan REST API ini, kita bisa membuat field yang simple seperti contoh saya tadi ya, misalnya contoh seperti ini, kita juga bisa bikin sesuatu sekompleks Gutenberg ini ya, menggunakan REST API juga. Tentunya ada alasannya kenapa kok WordPress menggunakan REST API dan JavaScript untuk penyimpanan data ya di Gutenberg. Dibandingkan dengan yang lama tentunya Gutenberg jauh lebih baik ya dalam segi penyimpanan, karena di Classic Editor itu kan kita harus refresh halaman untuk menyimpannya. Kalau kita klik save atau update, maka halaman harus di refresh. Sedangkan di Gutenberg dengan menggunakan JavaScript, kita klik save dan semua datanya tersimpan tanpa perlu untuk refresh halaman. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ya, pengeditan judul dari artikel 6 ini di halaman HTML kita tadi yang kita bikin ya, localhost test. Oke, kita tinggal copy dan paste aja HTML-nya dan script-nya dari yang tadi ya. Kita copy tabelnya semua aja deh ya. Tabel kita taruh di konten. Script-nya juga kita akan copy paste ya. Ini script aslinya, ini yang di copy kita. Nah, kalau kita refresh di halamannya tadi ya, ini ya, maka akan ini ya, tadi sudah di copy ya dari yang settingnya kita yang ada di sini, kita copy ke yang di sini. Jadi ini sama persis ya, JavaScript-nya pun sama persis. Ketika kita update, maka tidak akan terjadi apa-apa, akan terjadi error di konsolnya ya. Bisa dilihat ini my nonce-nya ini tidak define atau error karena waktu kita bikin di setting di WordPress itu kan kita menggunakan fungsi yang ada di WordPress di sini ya. Iya, menggunakan WP create nonce sesuai dengan dokumentasi yang ada ya di sini. XWP nonce, WP apping dengan ini ya, WP create nonce, WPRS. Jadi kenapa kita tidak bisa menggunakan autentikasi yang sama ketika request ini dilakukan di luar server kita? Karena memang autentikasi yang kita lakukan tadi dengan menggunakan cookies itu hanya untuk di domainnya kita aja, di websitenya kita sendiri. Seperti misalnya di Gutenberg gitu ya. Kalau kita ingin membuat aplikasi di mana kita bisa mengupdate konten tersebut, kita bisa menggunakan banyak alternatif caranya. Kita bisa membuat endpoint sendiri, kita bisa bikin autentikasi sendiri, tapi di sini ada beberapa autentikasi plugin yang direkomendasikan di halaman developer WordPress ya.
Ini ada JSON Web Tokens, ada OAuth ya, server, ada juga application password, dan beberapa plugin lainnya ya, yang baik free maupun premium. Dan di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan Basic Authentication Plugin. Basic Authentication Plugin adalah plugin untuk testing ya, di sini ya. Kalau kita baca di sini, catatan penting, plugin ini mewajibkan kita untuk mengirimkan username dan password kita di setiap request untuk mengidentifikasi user apa yang mengajukan request tersebut. Misalnya kalau kita ingin mengupdate artikel, judul artikel 6, WordPress kan harus tahu siapa sih yang mau mengupdate gitu ya. Dengan menggunakan Basic Authentication, kita akan mengirimkan username plus passwordnya kita ke servernya WordPress ini di REST API endpoint-nya untuk ngupdate artikel 6 ini, untuk mengidentifikasi user tersebut dengan menggunakan username dan password. Jadi ini tidak aman sih sebetulnya. Tapi kalau memang mau dipakai bisa, ada beberapa cara alternatif untuk menggunakan ini dengan walaupun nggak cukup aman juga sih ya. Saya sih rekomendasikan menggunakan mungkin dengan JSON Web Token ini ya. Jadi setiap kali kita mau request kita harus ngirimkan token dulu ya. Nanti kita mendapatkan token balik untuk digunakan autentikasi. Tapi ini juga bisa berhasil kok digunakan, misalnya kita bikin user khusus untuk ini juga bisa. Pluginnya sudah saya install, tapi ini ada di GitHub ya. Dan kita tinggal aktifkan aja. Ya, JSON Basic Authentication. Dan ini kalau kita lihat di GitHub ya, caranya itu dengan menggunakan header-nya Authorization Basic. Jadi seperti ini ya. Kita tinggal update script-nya kita menggunakan, jadi sudah nggak pakai XWP Nonce lagi, kredensialnya juga sudah nggak dipakai ya. Kita menggunakan Authorization Basic. Untuk base64 encode kita akan menggunakan PHP ya di sini ya. Kita taruh di kontennya aja deh ya. Var my out gitu ya. Kita akan pakai seperti ini. Kita coba deh refresh dulu ya, berhasil atau tidak. Undepend, variable username, oke. Ininya ya, username, passwordnya. Di user yang tes yang saya pakai tadi, di websitenya ini ya, usernya saya itu David, dan passwordnya itu 123, karena ini lokal ya. David 123, gini. Kita refresh sekali lagi. Oh, ini perlu di echo ya. Ya, sudah muncul ya di sini ya. Authentication code-nya seperti ini. Jadi sebenarnya kita nggak mengirimkan apa namanya itu username dan passwordnya secara langsung, tapi ya di encode dulu dengan base 64 dengan fungsi base 64. Terus kita gunakan variabel ini yang kita bikin di PHP untuk ditaruh di seperti ini ya. Kalau kita refresh, kalau kita lihat di konsol ya, kalau kita update, halo gini, update, nama user tidak dikenal. Kenapa ya?
Nah, kalau di sini saya salah ketik ya, ini harusnya karena ini apa namanya itu JavaScript, jadi pakainya plus ya, nggak pakai titik. Jadi authorization basic dengan menggunakan base64 tadi ya, yang sudah kita encode. Kita coba sekali lagi. Artikel 64, lalu gini, kita update, dan ini sukses ya. Kalau kita cek lagi di artikelnya, maka akan berubah ya jadi halo, jadi seperti ini. Jadi ya itu adalah salah satu contoh aja ya cara penggunaan basic authentication di WordPress REST API atau autentikasi yang paling standar ya. Ternyata nggak sadar ya sudah hampir 1 jam tutorialnya. Padahal baru jelasin sedikit sekali tentang WordPress REST API. Saya masih ingin jelasin lagi tentang caranya bikin endpoint custom, gimana caranya untuk menambahkan post meta di REST API. Misalnya kan kita menambahkan custom field gitu ya, menambahkannya gimana caranya dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin untuk di lain kesempatan. Tapi kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan seputar WordPress REST API, tolong tulis saja di komentar. Saya akan coba untuk jawab sebaik mungkin, atau bisa juga coba tanya-tanya ke WordPress developer ya di Facebook. Itu ada banyak sekali teman-teman yang jago-jago banget ya untuk coding WordPress. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih.